kita akan menyanyikan lagu wajib ya untuk bukti kita cinta kepada tanah air ya. Baik, kita mulai Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Risa akan mengecek kehadiran anak-anak. Adit Fadil Abian, Fadia Ratnasari, M. Adibi Soleh, Rusma Sari Nafila, Nabila Dwi Andriani. Hadir. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran nanti bab 2 tentang beriman kepada malaikat Allah kita mulai, Bu Risa ingin tanya ya, pelajaran minggu kemarin yaitu tentang surat Al-Fil. Masih ingat anak-anak tentang surat Al-Fil? Surat Al-Fil itu menerangkan tentang tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Di mana? Di Mekah. Tapi tidak berhasil karena kuasa Allah. Nah, Bu Risa ingin mengecek hafalan anak-anak semua ya. Mari kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran ya. Sebelumnya Bu Risa akan menyampaikan tentang kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti dari pelajaran ini yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan teman dan guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Kemudian KI yang ketiga ini tentang pengetahuan ya. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Tujuan pembelajaran pertama yaitu menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah yang harus kalian tahu yang pertama ya. Yang kedua menyebutkan 10 nama dan tugas malaikat Allah ya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini ya. Kemudian tujuan ketiga dan keempat itu nanti pada pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, baiklah. Nah, ya. Materi, cakupan materi yang pertama makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua,
mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Ya. Sebelum kita mulai apa itu malaikat dan apa sih makna dari beriman kepada malaikat Allah itu, kita akan belajar dulu surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Ini tentang keharusan kita untuk beriman kepada malaikat, yaitu ya Bismillahirrohmanirrohim. Minar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim ya. Bahwa Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, demi malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, ini adalah dasar bahwa kita umat Islam itu harus beriman kepada malaikat. Yang pertama kita beriman kepada Allah ya. Kemudian yang kedua kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir yaitu apa? Hari kiamat dan qada dan qadar Allah. Nah, yang akan kita bahas adalah beriman kepada malaikat Allah. Baiklah anak-anak, diperhatikan ya. Ini Bu Risa ada tayangan gambar tentang apa itu beriman kepada malaikat Allah ya. Beriman kepada malaikat Allah itu kita mempercayai dengan sepenuh hati ya. Percaya penuh ya bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Itu beriman kepada malaikat ya. Jadi kalian itu harus mempercayai sepenuh hati. Itu namanya kalian percaya kepada malaikat ya, bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dan malaikat harus melaksanakan semua perintah-perintah Allah ya. Kemudian tentang malaikatnya itu sendiri. Malaikat itu apa sih? Siapa? Malaikat itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu terlihat apa tidak terlihat? Tidak. Ya, malaikat itu tidak terlihat oleh panca indera kita. Tapi kita harus percaya ya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Azza. Malaikat itu dibuat dari apa? Ya, malaikat itu terbuat dari cahaya. Ya, kalau manusia terbuat dari tanah, kalau malaikat itu dari cahaya. Ada lagi yang ditanyakan? Azza, ada lagi? Sifat-sifatnya seperti manusia apa tidak? Oh ya, bahwa malaikat itu punya sifat yang berbeda dengan manusia ya. Sifat malaikat itu tidak makan, tidak minum ya. Kemudian malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah. Ketika Allah memerintah, "Hai malaikat Jibril, kamu harus membaca misalkan bertasbih." Dia nanti bertasbih terus sebelum Allah memerintahkan untuk berhenti ya. Itu malaikat sangat patuh ya, taat sekali kepada Allah. Itu sifat-sifatnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal nama dan tugas malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa, Nana? 10. Benar sekali ya, 10. Nah, 10 malaikat itu harus kita hafal dan wajib kita ketahui. Malaikat yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil.
Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini ya. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika pada hari kiamat. Yang keempat malaikat Israel bertugas. Yang kelima malaikat mungkar. Biasanya itu gabung mungkar dan nakir ya. Itu bertugas apa? Menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib mencatat amal. Malaikat Atid, malaikat Malik menjaga neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan menjaga. Ya, itu tugas dan 10 nama malaikat yang harus kalian hafalkan ya. Anak-anak, kalian sudah hafal 10 nama malaikat dan tugasnya? Sudah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kalian sudah paham dan hafal 10 malaikat tersebut. Sekarang selanjutnya Bu Lisa ingin tahu ya kemampuan anak-anak semua. Ini Bu Lisa kasih lembar kerja peserta didik ya, namanya LKPD. Ini diisi bareng-bareng satu kelompok ya. Ini kan udah bisa jadi kelompok ya. Ada yang berapa ini? 6, ada yang 5, enggak apa-apa ya. Ini itu ada namanya ditulis ya, nama. Kemudian untuk materi hari ini selesai. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang menerima keberadaan malaikat ya, dan perilaku yang mencerminkan kepada malaikat-malaikat Allah ya. Nanti kalian harus menyebutkan apa saja sih perilaku yang beriman ya, mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa bersama-sama. 1, 2, 3.
menutup kegiatan pada pagi hari ini.